Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to the English lesson with Miss Sarah. Are you ready for my class? Anybody knows what we are going to learn today? Yeah, today's discussion is to give suggestion or advice to state rules and obligations. Let's start. Look at the text. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I'll help you. We will use more English now. Kami akan menggunakan bahasa Inggris sekarang. You should greet me and your friends in English. Kamu seharusnya menyapaku dan temanmu dalam bahasa Inggris. You should ask question in English. Kamu seharusnya bertanya pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should answer questions in English. Kamu seharusnya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take leave in English too. Kamu seharusnya meminta izin dalam bahasa Inggris juga. But don't worry, when you need, I'll help you. Tapi jangan khawatir, ketika kamu butuh, aku akan membantu. From the text before, there are many bold words. The words is should. Should used to give suggestion or advice. Should digunakan untuk memberikan saran atau nasihat. Dalam pembuatan kalimat should, rumusnya ada subject, should, verb 1. Subject, kalian tahu ya, seperti I, you, we, they, she, he, it. Contoh kalimat pertama, you should study harder. Kamu seharusnya belajar lebih giat. You di sini sebagai subjek, should, study di sini sebagai kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Contoh yang kedua, she should practice English more. Dia seharusnya berlatih Inggris lebih. She di sini sebagai subjek, should, practice di sini sebagai kata kerja bentuk pertama. Ingat, verb 1 atau kata kerja bentuk pertama yaitu kata kerja yang tidak ditambah s, tidak ditambah akhiran ed, dan tidak ditambah akhiran ing. Untuk kalimat negatif, rumusnya seperti ini. Subject, shouldn't, verb 1. Shouldn't itu singkatan dari should not. Jika kalian menyingkapnya, harus menggunakan tanda kutip. Contoh kalimat yang pertama. He shouldn't play game every time. Dia seharusnya tidak bermain permainan setiap saat. He sebagai subjek, shouldn't, play sebagai verb 1. Contoh kalimat kedua. They shouldn't eat spicy food. Mereka seharusnya tidak memakan makanan pedas. They sebagai subjek, shouldn't, eat sebagai kata kerja bentuk pertama. Look at the text. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai Kamis, kita harus memakai kemeja batik. The girls must wear a black skirt. Anak perempuan harus memakai rok hitam. And the boys must wear a pair of black pants. Dan anak laki-laki harus memakai celana panjang hitam. On Friday, we must wear the school uniform. Di hari Jumat, kita harus memakai seragam pramuka. We must wear proper shoes. Kita harus memakai sepatu yang cocok. We must not wear sandals. Kita tidak boleh
memakai sandal, a t-shirt, kaos, or a casual wear at any place and at any time during the school hour, atau pakaian kasual dimanapun dan kapanpun selama jam sekolah. From the text before, there are many bold words. The word is must. Must used to set rule or obligation. Must digunakan untuk menyatakan peraturan atau kewajiban. Jika tidak dilakukan, maka ada sanksinya. Untuk rumusnya, ada subject, must, verb 1. Contoh kalimat yang pertama. We must come on time. Kita harus datang tepat waktu. We sebagai subjek, must, come sebagai verb 1. Contoh kalimat yang kedua. You must wear a uniform. Kamu harus memakai seragam. You sebagai subjek, must, wear sebagai verb 1. Untuk kalimat negatif, rumusnya subject, mustn't, verb 1. Mustn't singkatan dari must not. Ingat, jika disingkat harus menggunakan tanda kutip. Contoh kalimat yang pertama. He mustn't smoke here. Dia tidak boleh merokok di sini. He sebagai subjek, mustn't, smoke sebagai verb 1. Contoh kalimat yang kedua. She mustn't drink in the library. Dia tidak boleh minum di dalam perpustakaan. Nah, untuk mustn't diartikan menjadi tidak boleh. Kebalikan dari must. Kalau must tadi wajib dilakukan, kalau mustn't tidak boleh dilakukan. Contoh soal. I will tell you how to answer the question. The first question. You must blah 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 the question carefully before you write the answer. Kamu harus bla 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 pertanyaan dengan hati-hati sebelum kamu menulis jawabannya. Jawaban dari pertanyaan ini adalah A. Read. Kenapa? Karena pilihan A merupakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Sedangkan pilihan B merupakan verb 1 plus S. Sedangkan pilihan C merupakan verb 1 plus in. Dan pilihan D memang verb 1, tapi artinya jalan. Jadi tidak cocok dengan pertanyaannya. The second question. It's library. We blah 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 bring food and drink here. Ini perpustakaan. Kita titik-titik membawa makanan dan minuman. Menurut kalian, pernyataan ini merupakan pernyataan saran atau pernyataan peraturan ya? Ya, pernyataan ini merupakan pernyataan peraturan. Jadi, jawabannya antara must atau mustn't. Tapi, karena pertanyaannya ini perpustakaan, kita tidak boleh membawa makanan dan minuman. Jadi, jawabannya mustn't. The third question. He has a stomachache, so he blah blah blah. Dia sedang sakit perut, jadi dia blah blah blah. Menurut kalian, pernyataan ini merupakan pernyataan saran atau peraturan ya? Nah, untuk pernyataan ini merupakan pernyataan saran. Dia sedang sakit perut, jadi dia B. Shouldn't eat spicy food. Jadi, dia tidak seharusnya memakan makanan pedas. Oke, semoga dari video ini kalian bisa paham apa bedanya should dan must. Oke kelas, we'll stop here. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.